Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji syukur mana senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat berjuang ya untuk melanjutkan agenda kita dalam rangka menyelesaikan beban studi kalian di satu semester ke depan insya Allah ya. Jadi ini baru awalan ya, artinya jangan sampai baru di awal ini sudah merasa lelah ya, karena perjalanan ini masih panjang. Ketika lelah boleh kita istirahat sejenak ya, artinya untuk mengembalikan energi yang mungkin terkuras ya, tenaga yang sudah mulai lunglai begitu dengan istirahat. Tapi istirahat bukan berarti berhenti ya. Kita boleh berhenti sejenak, tapi hanya sejenak saja. Setelah itu baru kita melanjutkan lagi untuk berproses seperti itu ya. Baik, sesuai jadwal kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ya. Jadi nanti insya Allah selama satu semester ke depan itu kita akan bertemu baik secara tatap muka, Zoom ya, yang itu untuk mata kuliah secara teori maupun nanti secara luring di lab ya, yang itu berkenaan dengan praktikumnya. Nanti kalau untuk yang edisi praktikum ada sesi tersendiri, ada sesi untuk pengantarnya ya. Kalau untuk pertama kali ini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu berkenaan dengan teorinya. Ya, seperti biasa untuk pertemuan yang pertama itu kita akan mengenal terlebih dahulu ya, apa sih mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi, yang harapannya dengan kalian mengenal itu akan lebih bermakna begitu ya. Jadi istilahnya tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi jangan berarti nggak kenal terus ogah-ogahan atau cuek-cuekan gitu. Tapi tetap kita harus bisa mengenal. Karena dengan mengenal itu akhirnya kita tahu nanti di dalamnya itu akan belajar tentang apa ya, outputnya seperti apa. Nah itu sangat bisa memberikan support ya untuk proses pendidikan kalian di D3 Farmasi ya. Karena dengan kita memahami dulu pentingnya apa sih kita belajar tentang suatu mata kuliah. Jadi kalau kita sudah paham pentingnya, insya Allah kita akan bisa melaksanakan atau menjalaninya itu dengan serius. Tapi kalau kita nggak tahu pentingnya apa, itu tadi kita pasti malas-malesan, ogah-ogahan gitu ya. Jadi dalam hal ini pahami terlebih dahulu mata kuliah kita itu akan belajar tentang apa sih gitu ya. Kemudian pentingnya apa sih dalam bidang keilmuan saya gitu ya. Jadi artinya kita punya kebutuhan tersendiri untuk mempelajari ilmu tersebut ya. Ini berlaku untuk semua mata kuliah. Makanya di awal perkuliahan dosen itu akan memberikan pengantar dulu sekaligus kontrak perkuliahan. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita begitu ya. Jadi sama-sama jelas nanti kita atur aturan mainnya seperti apa. Itu ya, semoga dapat dipahami. Oke, nah sekarang saya masuk ke kontrak perkuliahan. Jadi nanti di awal pertemuan ini saya akan cek-recek lagi ya berkenaan dengan nama-nama mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya khususnya di mata kuliah mikrobiologi berdasarkan KRS yang kalian susun ya. Jadi jangan sampai nanti nama-nama kalian belum tercantum ya. Kalau belum tercantum sangat-sangat bahaya sekali. Nanti dosen atau saya itu akan bingung ngisi nilai kalian itu di mana kalau namanya tidak ada. Jadi nanti dari data-data mahasiswa yang sudah saya kirimkan di grup ya, semoga tidak ada yang keliru
artinya sudah clear, ya itulah mahasiswa peserta untuk mata kuliah mikrobiologi. Tapi kalau ada yang sifatnya trouble, yang tadi ada yang menghubungi saya, kenapa kok namanya double, nah itu secara teknis mungkin langsung bisa ditanyakan ya kepada Ibu Yuli yang untuk menghapus atau bagaimana gitu ya solusinya. Kalau saya terkait teknis memang kurang paham ya berkenaan dengan pengisian KRS. Baik, yang pertama kita mengenal dulu ya mata kuliah mikrobiologi itu. Jadi mata kuliah ini semua ya, semua mata kuliah itu punya identitas ya. Apa saja identitasnya? Kode. Jadi kode ini yang membedakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Jadi jangan sampai nanti kode yang kalian klik itu istilahnya berbeda karena nanti akan menemukan atau akan menunjukkan jenis mata kuliah yang lain ya. Kemudian jumlah SKS. Jadi SKS ini menentukan seberapa besar capaian pembelajaran yang nantinya harus kalian capai seperti itu ya, kedalamannya seperti apa. Ini yang seperti saya sampaikan di mata kuliah Anfisman kemarin ya. Nah, kemudian untuk mikrobiologi ini sebetulnya ya, ini sebetulnya ini ya bahasanya itu artinya memang sesuai dengan kurikulumnya itu ada di semester 2. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, waduh, berarti saya ini semester 1 udah ngambil semester 2 gitu ya. Ya, artinya memang kami sangat memberikan kepercayaan itu dengan kalian sudah mengambil matrikulasi kan akhirnya beberapa mata kuliah sudah ke ini ya, ke skip gitu ya di semesteran. Jadi istilahnya semester 2-nya kita naikkan gitu ya. Salah satunya adalah mikrobiologi. Nah, ini kan di kelas ini pasti tidak ada kelas reguler ya. Karena memang yang mengambil itu hanyalah kelas khusus gitu. Kalau kelas reguler sesuai dengan semesternya yaitu semester 2 gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa lebih serius, jadi tidak akan bertemu lagi dengan saya di semester 2 nanti bersama dengan reguler ya. Ya kalau bertemu lagi apa bedanya dengan kelas reguler, padahal ada nilai plusnya tersendiri untuk kelas khusus ya yang dianggap mampu gitu ya, mumpuni untuk mendapatkan materi ini di awal semester gitu ya. Nah, sedikit ya, ini mengenal itu tadi. Jadi nanti kalian akan belajar tentang apa. Sebetulnya istilah mikrobiologi dan parasitologi itu bukan suatu yang asing ya, karena ini sering kali kita dengar, yang sering kita baca gitu ya, yang itu berkenaan dengan ilmu kesehatan gitu ya. Nah, memang dalam hal ini kita harus paham dulu. Di dalam satu mata kuliah ini ternyata ada 2 cabang ilmu. Ya, jadi dalam satu mata kuliah kalian tuh mempelajari 2 cabang ilmu. Ya, yang pertama adalah mikrobiologi, yang kedua parasitologi. Ini suatu pengertian yang berbeda yang dipadatkan dalam satu mata kuliah. Jadi nanti dalam satu semester itu kalian akan mendapatkan materi tentang mikrobiologi, juga materi tentang parasitologi. Nah, apa bedanya? Nah, ini nggak boleh disamakan nanti ya. Jadi meskipun diambil dalam satu mata kuliah yang sama, bukan berarti memiliki pengertian yang sama. Tidak ya. Yang pertama mikrobiologi. Ini kedua-duanya sama-sama sebagai cabang ilmu biologi, tapi yang dipelajari beda ya. Kalau mikrobiologi, mikro itu kan bahasa ilmiah yang mengarah kepada ukuran makhluk hidup yaitu mikron. Jadi mikron itu adalah ukuran yang menandakan menentukan ukuran dari tubuh makhluk hidup. Ya, kalau kita ini kan makhluk hidup yang sifatnya makro ya, bukan mikro. Kalau makro itu kan artinya kita bisa melihat secara langsung. Tapi kalau mikro itu ukurannya dia adalah mikron. Ya, dalam hal ini makhluk hidup yang ukurannya mikron itu adalah mikroorganisme. Nah, itulah kenapa mikroorganisme berbeda dengan organisme atau makroorganisme ya. Karena mikro itu diambil dari istilah
ukuran dari makhluk hidup tersebut. Berarti ukurannya adalah mikron itu. Nah, apa saja yang masuk ke dalam golongan mikroorganisme yang nanti akan kita pelajari? Yang pertama bakteri ya, yang kedua fungi atau jamur. Nah, ini ada penggolongan lagi. Jadi jamur itu ada yang masuk ke dalam golongan kamir dan ada juga yang masuk ke dalam golongan kapang ya. Ini kalau berbicara masalah mikrobiologi memang fokusnya tidak hanya yang sifatnya menguntungkan atau yang merugikan, tapi dua-duanya. Karena ketika kita mendengar istilah bakteri itu pasti dalam pikiran kita yang terlintas adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang merugikan. Ternyata enggak juga ya. Jadi ada beberapa besar, sebagian besar bakteri juga yang memiliki manfaat yang bisa kita gunakan. Misalkan jenis bakteri yang dimanfaatkan untuk prebiotik atau probiotik gitu ya, yang bisa membantu untuk kesehatan pencernaan manusia, yang memang di situ terdiri dari bakteri-bakteri baik gitu ya. Begitu pula dengan jamur ya. Jadi jamur itu tidak selalu yang merugikan. Ya, ada juga yang menguntungkan yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembuatan tape ya, roti. Nah, itu kan basicnya atau bahannya adalah dari jamur gitu ya. Nah, kalau kita mengingat sedikit sejarah ya, ada apa itu namanya obat antibiotik gitu ya. Jadi antibiotik itu nanti kita akan belajar tentang itu ya, tapi sedikit saya singgung. Pertama kali ditemukan itu di sintesis atau diambil metabolit sekunder dari jamur ya. Jadi memang tidak semua jamur itu berbahaya. Ternyata ada jamur yang bisa kita manfaatkan gitu ya, yang bisa kita gunakan, ternyata memiliki efek tertentu terhadap makhluk hidup yang lain yang bisa membunuh atau mematikan. Ya, misalkan seperti antibiotik itu tadi memiliki efek terhadap beberapa jenis bakteri yang bisa membunuh. Nah, itu adalah contoh ya, contoh manfaat dari jamur. Nah, selain mikroorganisme, nanti kita juga akan belajar tentang virus. Nah, tapi dalam hal ini memang tidak boleh juga kita samakan ya. Jadi virus itu sebetulnya ada cabang ilmu tersendiri ya, namanya adalah virologi. Tapi di sini kita tidak mempelajari itu secara spesifik, tapi tetap nanti ada pembahasan berkenaan dengan virus, tapi nanti kita masukkan ke bagian mikrobiologi. Ya. Jadi ada sedikit beberapa persamaan ya yang bisa kita masukkan ke dalam bidang mikrobiologi itu. Kemudian parasitologi. Nah, parasitologi beda lagi ya, meskipun sama-sama belajar tentang mikroorganisme, tapi tidak semua mikroorganisme. Ternyata ada yang makroorganisme. Keywordnya bukan di segi ukuran makhluk hidupnya, tapi keywordnya adalah dari efeknya. Kenapa? Karena parasit itu bersifat tidak menguntungkan atau parasit kita sering mendengarnya ya. Jadi parasit itu artinya tidak memberikan manfaat sama sekali, justru malah memberikan dampak yang tidak baik atau kalau pada tubuh manusia itu bisa menyebabkan penyakit kan gitu. Tapi yang dipelajari di sini itu bukan hanya mikroorganisme saja, tetapi juga makro ya, artinya makhluk hidup yang dapat kita lihat secara langsung. Maksudnya secara langsung di sini tuh kita tidak butuh alat bantu gitu ya. Tapi kalau mikroorganisme itu fix harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop ya. Nah, itu pengantarnya ya. Jadi dipahami dulu, oh berarti mikrobiologi nanti kita akan belajar tentang mikroorganisme. Oh, nanti parasitologi kita akan belajar semua makhluk hidup yang bersifat parasit. Nah, tapi di sini kita ruang lingkupnya, objeknya adalah manusia ya. Jadi nanti kita akan lebih fokus belajar tentang jenis-jenis parasit yang bisa menginfeksi tubuh manusia gitu ya, karena kan kedepannya kan kalian akan banyak
beraktivitas berkenaan dengan tugas sebagai tenaga teknis kefarmasian ya atau TTK, yang mana harus tahu jenis-jenis obat apa saja yang bisa untuk bakteri, bisa untuk jamur, bisa untuk parasit ya. Jadi tidak hanya sekedar hafalan tapi tahu kenapa mesti diberikan ini. Nah, itu ya. Jadi harapannya di sini kalian juga belajar ya, tidak hanya sekedar menerima perintah saja, tapi di dalam proses menerima perintah atau instruksi itu kalian ada proses belajar. Kenapa ya kalau sakit ini kok resepnya ini? Nah, itu ya. Jadi sedikit-sedikit belajar jadi tahu ya, karena kita ingin menghindari yang namanya TTK itu hanya sebatas seperti robot ya. Jadi cuma menjalankan tugas tapi nggak ngerti maksudnya apa. Paling tidak tahu lah ya maksudnya apa meskipun tidak memberikan keputusan ya. Kalau keputusan tetap di apoteker. Tapi kalau paling tidak tahu alasannya apa, nah itu sangat-sangat diharapkan ya. Jadi kalian itu tidak hanya sekedar menjalankan tugas. Nah, pentingnya kita belajar tentang ilmu-ilmu seperti ini tuh itu. Ya, kenapa sih kalau infeksi bakteri itu harus diberikan antibiotik kalau memang memberikan efek yang parah gitu ya, yang itu butuh yang namanya antibiotik. Tapi kenapa kok flu ya itu nggak perlu diberikan antibiotik? Nah itu harus kalian belajar gitu ya. Kenapa sih kalau virus itu bukan antibiotik, tapi antibiotik itu hanya untuk bakteri. Nah itu salah satunya kalian harus paham dulu tentang mata kuliah ini gitu ya. Oke, nah kemudian untuk sesi pembelajaran kita, ini sama dengan yang lain-lain ya. Jadi ada sesi share materi, ada sesi Zoom. Jadi share materi itu nanti biasanya saya akan memberikan apa namanya video ya, video penjelasan terkait topik tertentu. Jadi nanti kalian bisa simak ya dalam waktu pokoknya batasnya hari pada saat Zoom ya. Karena Zoom kita kan hari Sabtu ya. Jadi itu lebih longgar. Jadi saya biasanya ngasih waktunya itu dari batasnya setelah saya awalnya setelah saya share materi tersebut, terakhirnya adalah pada saat sesi Zoom-nya. Jadi harapannya sesi Zoom itu kalian sudah menyimak materi ya. Jadi kalau nggak nyimak nanti zong ya. Jadi kalian bingung apa ini yang dibahas. Terus kemudian kalau ada sesi tanya jawab, kalian nggak ngerti saya mau jawab apa. Nah, itu kan sangat menghambat sekali dalam proses pembelajaran. Ya harapannya dari waktu yang sudah saya berikan yang begitu lama, jangan sampai ada mahasiswa yang tidak menyimak sama sekali ya. Ya paling tidak nyimak dan mencatat karena itu sudah menjadi kewajiban kalian sebagai mahasiswa untuk menyimak gitu ya. Nah, kemudian untuk media perkuliahan ini juga sama ya seperti yang sudah saya jelaskan di mata kuliah Anfisman. Saya menggunakan Google Classroom. Jadi untuk kode kelasnya sudah saya berikan, jangan sampai ada satupun dari kalian yang tertinggal. Karena nanti kalau tertinggal akan menyulitkan kalian sendiri ya. Nah, ini adalah topik-topik ya, topik-topik perkuliahan yang nanti akan kalian laksanakan selama 16 pertemuan, tapi sudah saya jelaskan ya, 16 pertemuan itu maksudnya 14 kali itu untuk apa namanya kuliah, kemudian 2 kalinya itu untuk ujian, yaitu UTS dan UAS gitu ya. Yang pertama ini hari ini itu sebagai pengantar ya dan kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua, pekan kedua itu akan akan dijelaskan berkenaan dengan pengantar mikrobiologi. Jadi nanti kalian akan dijelaskan apa itu mikroorganisme, karakteristiknya seperti apa, sejarahnya sedikit seperti apa gitu ya. Kemudian yang pertemuan keempat itu tentang morfologi bakteri. Jadi kalian akan dijelaskan bagaimana sih bentuk bakteri pada umumnya, jenis-jenisnya seperti apa gitu ya. Kemudian pertemuan keempat pewarnaan bakteri, pertemuan kelima reproduksi bakteri dan pertumbuhan bakteri. Pertemuan keenam genetika mikroorganisme, 7 isolasi mikroba.
8 identifikasi mikroba, baru pertemuan ke-9 kita melaksanakan UTS. Jadi UTS ini materinya dari pertemuan yang kedua sampai pertemuan ke-8 ya. Kemudian untuk selanjutnya setelah UTS kita kuliah lagi ya dari pertemuan 10 sampai pertemuan ke-15. Baru nanti pertemuan ke-16 itu kalian melaksanakan UAS. Nah, UAS itu soal yang diberikan itu tidak lagi dari awal ya, tapi dari pertemuan setelah UTS, yaitu pertemuan 10 sampai pertemuan ke-15. Tentunya dalam hal ini lebih membuat ringan seharusnya ya. Jadi pembagian belajarnya itu enak gitu ya. Jadi nggak dari awal lagi, dari pertemuan satu lagi sampai pertemuan ke-15 enggak. Jadi kalau UAS itu pertemuannya setelah UTS ya. Nah, untuk penilaian juga sama, ini saya rasa tidak perlu didetilkan lagi ya. Jadi tetap harus ada unsur keaktifan, kehadiran ya, kuis, tugas ya, atau kalau ada yang kreativitas di bidang perlombaan itu juga boleh, tapi nanti kalian harus mengisi form ya sebagai bukti dengan menunjukkan sertifikat ya. Kemudian UTS dan UAS itu. Jadi sedikit mengingatkan kenapa ini menjadi penilaian juga untuk saya, karena di akhir nanti ya, ketika kalian sudah selesai semua perkuliahan, sudah selesai UKOM, dinyatakan lulus semua, berarti kan tinggal wisuda. Nah, wisuda itu belum bisa dilaksanakan atau yudisium deh lah ya yang sifatnya masih persiapan untuk wisuda ya. Kalau wisuda itu kan sebagai seremoni. Yudisiumnya yang dinyatakan kalian sudah selesai dan lulus gitu ya. Dan kalian sudah bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Kalian belum bisa mengikuti itu kalau kalian belum melaporkan poin keaktifan di bidang kemahasiswaan. Ya, selama perkuliahan kalian ngapain aja gitu ya, kalian ikut seminar, jadi sipen ya, jadi asisten praktikum atau kegiatan-kegiatan yang itu ada SK-nya boleh ya, atau ikut-ikut ajang perlombaan itu juga bisa. Jadi itu nanti kalian tulis di form yang sudah disediakan oleh kemahasiswaan, kalian cantumkan bukti-bukti sertifikat SK dan lain-lain, ditandatangani oleh bidang kemahasiswaan baru dinyatakan selesai ya. Jadi itu yang harus kalian persiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti di akhir perkuliahan kita di semester yang sudah mendekati yudisium baru gupek ya, nyiapin ini itu ya. Jadi batas minimal untuk poin kemahasiswaan itu adalah 50 poin ya. Nah, itu harus kalian persiapkan dari sekarang. Nah, ini kontrak perkuliahan juga sama ya, tidak perlu saya detilkan lagi, seperti yang sudah saya sampaikan di forum untuk kontrak Anfisman kemarin ya. Jadi yang jelas saya ingin menekankan bahwasanya perkuliahan itu meskipun kita masih dilaksanakan secara online bukan berarti kita tidak serius dan main-main ya. Justru ketika kita online ini kita tunjukkan kalau kita ini profesional gitu ya. Kita sudah banyak dimudahkan, tidak perlu kalian datang langsung ke kampus yang harus berpakaian rapi ya. Kalau di Zoom juga harus rapi, tapi istilahnya kan masih bisa banyak yang diringankan gitu ya, tidak perlu datang langsung ke sini, kemudian dalam hal arti waktu mungkin bisa tidak ada istilah terlambat ya. Jadi kalau kalian datang ke kampus langsung kan pasti ada alasan, Bu macet Bu, ini Bu itu Bu. Ya, coba deh nanti ketika praktikum ya, itu nggak satu dua, itu pasti ada mahasiswa yang seperti itu ya. Jadi harapannya sih kalian tetap bisa memperhitungkan kapan saya harus UTW gitu ya, istilahnya UTW-nya iya Bu lagi perjalanan, nah ternyata baru mau mandi. Nah itu ya, jadi istilahnya jangan membohongi diri sendiri ya, artinya tetap harus ada upaya yang serius dari kalian. Nah, jumlah pertemuan ini juga saya buat sama ya. Jadi jangan sampai kalian meninggalkan perkuliahan itu lebih dari 6 kali ya. Saya sudah memberikan informasi kalau ada mahasiswa 6 kali tidak masuk bukan berarti tidak bisa mengikuti UTS, berarti total
berarti sudah tidak bisa dinyatakan lulus. Walaupun kalian sudah ngumpul tugas, sudah ngerjain kuis, tapi hadirnya tidak sesuai, ya. Berarti saya katakan tidak mengikuti, tidak bisa lulus, ya. Oke, kemudian untuk izin dan sebagainya itu silakan dibaca lagi ya, alasannya seperti apa. Hanya ada satu yang mau saya tambahkan, kemarin saya kelupaan juga, istilah remedial ya. Ini saya ingatkan lagi, dan ini berlaku untuk semua mata kuliah ya. Jadi untuk praktikum yang di lab ya, jadi satu, kita tidak ada istilah susulan. Ya, jadi satu hari ya itulah gitu ya, satu kali pakai lah istilahnya ya. Jadi tidak ada istilah refill gitu. Jadi apalagi yang menggunakan alat dan bahan itu sudah tidak bisa kita sediakan lagi hanya untuk susulan. Ya, jadi mau nggak mau nilainya pada saat itu adalah 0 ya. Kemudian kalau untuk teori itu kita masih ada susulan, tapi susulan itu harus sesuai dengan waktu yang diberikan oleh dosen. Kalau saya susulan UTS atau UAS itu harus datang langsung ke kampus apapun yang terjadi. Ya, jadi tidak dilaksanakan secara CBT ya. Kemudian yang kedua remedial. Nah, kalau saya remedial itu akan dilaksanakan terhadap total nilai akhir. Bukan per ujian. Misalkan UTS nilainya berapa, terus kalau ada yang kurang saya remedialkan untuk UTS tuh enggak. Tapi nanti di akhir cerita nanti ketika semua nilai sudah dihitung, ternyata nilainya masih di bawah C, baru nanti akan saya adakan remedial. Remedialnya itu UTS dan UAS harus dikerjakan. Ya, dan itu pun harus datang langsung ke kampus. Dan satu lagi, nilai. Bu, gimana Bu dengan nilai? Apakah mereka yang remedial itu nanti bisa mendapatkan nilai yang sama atau nilai yang lebih tinggi dari nilai mereka yang tidak, yang sudah selesai? Oh, tentu tidak ya. Karena nanti kalau sampai begitu ada kecemburuan sosial ya. Mahasiswa yang sudah lulus pun juga akan menggerutu, wah tahu gitu saya mah dibuat nggak lulus saja biar nilainya bagus ya. Ada mahasiswa yang nilainya B misalnya. Lah, temennya nggak lulus, ikutlah remedial, ngulang. Dapat A, sedih nggak? Nah, sedih banget ya. Saya yang nggak lulus, saya yang lulus dapat B, yang nggak lulus ngulang dapat A. Nah, itu kan akhirnya tidak fair ya. Makanya dalam hal ini yang remedial ya, mau setinggi apapun nilai yang diperoleh tidak akan pernah lebih tinggi daripada nilai yang sudah lulus di awal. Ya, jadi ya tetap bagaimanapun yang remedial itu konsekuensinya begitu. Jadi kalian tidak boleh menggerutu juga kan, karena memang risiko tidak lulus ya seperti itu. Ya, makanya jangan nggak lulus gitu ya. Jadi Bu, saya kan ngerjain soalnya bener semua Bu, kenapa nggak dapet A? Saya kan awalnya dapet D atau E misalkan. Atau D itu kan nggak lulus ya. Terus ngulang, kok saya dapet C Bu, padahal nilai saya bagus Bu. Nah itu bukan lagi menjadi pertanyaan ya. Artinya tidak akan mungkin nilai yang remedial itu tadi memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap nilai mereka yang sudah lulus di awal. Ya, jadi tetap ada beda. Makanya diusahakan kalian jangan sampai tidak lulus ya. Tidak lulus mau setinggi apapun paling pol ya C, ya mau gimana lagi ya. Beda cerita kalau kalian mengulang mata kuliah itu di semester berikutnya. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan ya. Bu, saya nggak lulus tahun ini ya, semester ini. Terus saya mau ngulang di semester depan, apakah berlaku nilai yang sama, Bu? Jadi saya nggak bisa dapat nilai A. Justru kalau mengulang lagi, mengambil KRS lagi, menyusun KRS lagi, itu seperti ibarat kata kalian bayi baru lahir. Jadi bisa mendapatkan nilai A. Ya kalau kalian serius, tapi ya kalau enggak ya sama aja. Nah, beda dengan yang di semester itu dinyatakan tidak lulus remedial, nggak akan mungkin bisa dapat A. Ini sudah menjadi kebijakan ya. Jadi kita sama-sama menjaga jangan sampai ada ketidakadilan dalam hal ini ya. Jadi kalau nggak mau mendapatkan nilai C ya belajar yang serius.
Kalau nggak mau mengulang ya harus serius gitu ya. Karena kalau mengulang ini banyak loh yang dikorbankan lagi gitu ya, waktu, tenaga ya, kemudian biaya ya. Biaya itu nggak cuma biaya yang digunakan untuk apa SKS ya, biaya segala sesuatunya. Kalau ngerjain tugas butuh ini butuh itu lalalala itu semua, nah itu kan perlu diperhitungkan. Jadi sangat sayang kalau kalian tidak lulus atau harus mengulang di semester berikutnya ya. Nah, ini sama ya untuk share materi. Jadi nanti saya berikan waktu ya untuk menyimak materi di setiap pekannya, dan sebagai buktinya kalian harus memberikan catatan ya dari apa yang kalian tangkap di materi yang saya sharekan ya. Yang jelas di sini mencatat bukan seperti orang menyalin, plek ketiplek sama ya, titik komanya sama. Saya juga tidak ingin menyuruh kalian seperti mesin fotokopi, tidak. Tapi kalian mencatat apa yang kalian pahami dari video yang sudah saya sharekan. Ya, bukan berarti kalian mencatat persis apa yang saya ucapkan. Apalagi sekarang kan ada Google Translate itu ya, dari video YouTube tanpa kalian ini udah bisa nongol tuh tulisannya apa yang diucapkan oleh si pembicaranya. Terus kalian di laptopnya sudah punya otomatis merekam apa yang diucapkan, dia sudah bisa nulis otomatis di Word. Nah, itu nggak ada arti. Artinya kalian nggak bisa memahami materi tersebut. Ya, jadi sangat sia-sia. Buat apa seperti itu? Yang pinter nanti laptopnya, bukan kaliannya. Ya, jadi saya tidak perlu banyak plek-ketiplek seperti yang saya sampaikan, tapi paling tidak kalian nyantol apa yang sudah saya jelaskan dengan catatan yang kalian terima atau kalian tulis ya. Dan catatan ini tuh ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika nanti sesi Zoom, ada sesi tanya jawab, kalian bisa jawab dari apa yang sudah kalian catat. Kalau kalian nggak punya catatan, bingung nanti mau jawab apa. Mau buka video lagi, udah nggak ada waktu. Karena saya biasanya materi berupa PPT akan saya berikan setelah kalian selesai Zoom. Jadi pada saat kalian belum selesai Zoom, saya belum berikan materi tersebut. Dan akhirnya kalian kebingungan, mau jawab apa ya saya ya? Karena saya nggak ada catatannya. Nah, itu. Tapi kalau kalian punya catatan, kalian bisa menjawab itu dengan baik. Dan menjawab di sini bukan berarti di luar kepala ya. Saya sangat mempersilahkan kalau kalian baca catatan itu, yang penting nyambung aja ya. Jadi pada saat sesi diskusi di Zoom itu tuh bebas, mau googling bisa, mau baca catatan bisa ya pada saat sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Tapi kalau sudah saatnya ujian ya nggak boleh ya, karena ada masa-masa yang kapan bisa, kapan enggak ya. Ini sesi Zoom, ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kehadirannya itu yang dinilai itu tidak hanya sekedar pada saat Zoom ini, tapi juga pada saat kalian menyimak materinya. Dan pada sesi Zoom itu bukan untuk penyampaian materi, tetapi lebih pada sesi diskusi, sesi tanya jawab, sesi mereview kembali dari materi yang sudah di-sharekan ya. Kemudian mahasiswa sebisa mungkin on cam ya. Jadi jangan sampai tidak on cam, kecuali kalau memang betul-betul tidak memungkinkan, sinyal nggak ada ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi upayakan dulu seperti itu biar ada interaksi yang baik begitu ya. Kemudian bukti kehadiran Zoom itu di setiap sesi Zoom-nya silahkan masing-masing men-screenshot ya dengan menampilkan wajah dari mahasiswanya. Jangan wajah temannya, jangan wajah ibunya, pokoknya wajah kalian sendiri yang kalian sebagai bukti kalau sedang mengikuti Zoom. Ya, itu nanti silakan dilampirkan di setiap pertemuan yang nanti akan saya sediakan tempatnya. Nanti akan saya ada arahan selanjutnya ya. Yang penting kalian siapin dulu aja data-datanya ya. Oke, sebelum melanjut ke pertanyaan, mungkin saya akan absen dulu ya, sesuai dengan yang ada di Siakat. Semoga tidak ada mahasiswa yang bermasalah terkait KRS, jadi semuanya sudah aman.
Jadi tidak ada yang perlu diurus lagi ya, karena sebetulnya pekan ini tuh sudah pekan terakhir kalian nyusun KRS, sudah habis ya. Jadi pekan besok itu sudah selesai. Jadi sudah tidak diribetkan lagi terkait KRS. Oke, yang saya panggil silakan on cam, bilang hadir ya. Yang pertama, Abiat ada? Hadir, Bu. Oke. Kedua, Adila ada? Hadir, Bu. Kemudian Ananda. Hadir, Bu. Kemudian Anggi Manulang. Hadir, Bu. Ya. Arif Nugroho. Hadir, Bu. Arina Ulfa. Hadir, Bu. Ayu Widyaningsih. Hadir, Bu. Delina Sari. Delina? Nggak ada Delina di sini. Coba saya cek di Zoom-nya. Nah, nggak ada juga Delina. Kemana Delina? Saya Alfa ya. Nanti kalau memang sudah masuk silakan disampaikan saja. Desi Ayu Wandari. Hadir, Bu. Kemudian Desti Ayu. Desti Ayu. Hadir, Bu. Oke. Desti Nangsang. Hadir, Bu. Devi Sukma. Hadir, Bu. Kemudian Dwi Putra. Hadir, Bu. Ya, kemudian Dwi Sekar. Hadir, Bu. Ada Dwi Sekar? Hadir, Bu. Dwi Sekar. Coba saya cek di akunnya ya. Dwi Sekar ada, nah akunnya di sini. Nanti kalau sudah join lagi bilang hadir ya. Tadi sudah jawab hadir, Bu. Oh, sudah. Oke, mungkin terlalu kecil. Ingrid ada? Bu. Hadir, Bu. Oke, Intan Almasya. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Juniko. Hadir, Bu. Oke. Jihan. Hadir, Bu. Mia. Hadir, Bu. Nadia ya. Hadir, Bu. Oke. Nur Hidayati. Hadir, Bu. Nurita. Hadir, Bu. Nurlaili. Hadir, Bu. Nur Sifa. Hadir, Bu. Putri Harum. Hadir, Bu. Ratih. Hadir, Ibu. Reni Ayunita. Hadir, Bu. Reza Amanda. Reza ada nggak ini di akunnya? Nah, Reza nggak ada ini. Nggak join ya. Rina Tiara. Hadir, Bu. Rizky Wandasari. Hadir, Bu. Santi Maharani. Hadir, Ibu. Saskia. Hadir, Bu. Setia Nurul Utami. Hadir, Bu. Sevira. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Ibu. Tiles. Hadir, Ibu. Tri Rastutiani. Hadir, Bu. Valen. Hadir, Bu. Fiona. Hadir, Bu. Wijayanti. Hadir, Bu. Oke. Berarti yang tadi yang belum nyahut Delina Sari sama Reza Amanda ya. Karena tidak ada di Zoom. Saya kurang paham apakah apa kendalanya. Ya itulah pentingnya kita
memberikan informasi di grup. Jadi kita tahu kendalanya apa dan sekiranya bisa dipertimbangkan untuk kehadirannya gitu ya. Tapi kalau sama sekali ya bingung juga ya mau gimana gitu. Nah, kemudian untuk nama-nama yang tadi ada yang bilang double itu ternyata masih ada di sini. Reza ya, tadi Reza nggak ada. Nanti Reza ini harusnya konfirmasi ini atau minta arahan lah ya ke Bu Yuli gimana caranya supaya nama absennya itu satu aja gitu. Ini nanti biasanya kalau Reza Amanda ini nilainya saya upload satu ya, saya input satu, nanti nggak muncul gitu. Jadi sangat merugikan mahasiswa ya. Jadi sebisa mungkin dicek-cek lagi. Kalau ada yang double itu konfirmasi aja gimana cara menghapusnya ya yang satunya. Dari nama-nama yang saya panggil ada yang belum tercantum? Sudah semua ya. Pokoknya gini, kesalahan itu harus lebih baiknya diketahui di awal. Jangan nanti pertemuan kesekian baru konfirmasi atau sudah semester akhir baru konfirmasi atau nilai udah di-upload di Siakat baru kalian kebingungan. Bu, kok nilai saya nggak ada ya, Bu? Kok ini ya? Ternyata di KRS-nya nggak ada. Mumpung masih di awal, silahkan kalian cek lagi. Kalau memang ada, silahkan diselesaikan dulu ya. Mumpung kita belum mulai perkuliahan. Ini juga untuk berlaku untuk semua mata kuliah ya. Saya yakin semua dosen itu pasti mengabsen, melihat siakat ya. Kalau enggak, waduh bahaya nanti ngeceknya gimana ya. Jadi mahasiswa harus menyiapkan itu untuk ngecek satu per satu ya. Atau kalau misalkan ada yang dosen kelupaan, bilang aja nggak apa-apa. Bu, maaf Bu, untuk cross check siakat Bu, absen siakat, nggak apa-apa. Itu saran dari akademik gitu aja ya. Kalau ada yang tidak menggunakan siakat gitu, karena nanti dosennya bingung juga ketika nggak ada namanya untuk diinput nilai di akhir. Ini sering kali terjadi di angkatan sebelumnya. Jadi saya tidak mau mengulangi atau hal yang begitu terjadi lagi ya. Oke, mungkin saya cukupkan untuk absennya. Berarti kalau tidak ada yang menyanggah, berarti sudah clear ya terkait perkuliahan. Nah, ini Delina baru masuk ini ya. Mana Delina? Bisa Bu. bilang hadir? Hadir, Bu. Oke, kalau sudah bilang hadir kan berarti saya bisa ngedit di sini. Tapi kalau belum bilang hadir, saya belum bisa ngedit ya. Iya, Bu. Oke, yang satu lagi belum ini siapa tadi? Reza ya? Ada Reza? Belum. Oke. Karena memang ini sudah habis sih. Belum juga ya berarti kalau masanya sudah waktunya dari saya sudah selesai, ya berarti dikatakan tidak hadir untuk perkuliahan yang pertama. Oke, dari apa yang saya jelaskan, ada pertanyaan terkait kontrak segala macam, ada yang masih bingung terkait praktikum misalkan, Bu, tadi ada yang nanya ke saya, kami bertanya-tanya untuk praktikum mulainya kapan segala macam. Jadi begini, untuk jadwal praktikum kan sudah di-share-kan ya. Jadi istilahnya kalian sudah bisa melihat jadwalnya kapan-kapan aja. Nah, misal nih hari Senin, jadwalnya apa aja tuh? Nah, ditanya ke dosennya, maaf Bu, hari Senin ada praktikum ini. Apakah sudah mulai? Nah, udah clear. Kalau memang belum ya belum. Kalau memang sudah pasti akan diarahkan ya. Kemungkinan besar, ini kemungkinan besar ya. Nah, tapi tetap kalian tanya aja biar dosennya juga tahu siapa si pennya. Beberapa tadi ada ini WA saya ya. Memang dalam pekan depan ini kita masih mempersiapkan untuk praktikum di lab ya. Karena namanya praktikum itu kan pasti butuh persiapan, butuh siapa aja yang nanti jadi laborannya, asisten praktikumnya, modul buat kalian ya. Tapi paling tidak kalian konfirmasi aja dulu ya. Konfirmasi
sudah dimulai atau belum. Berarti menunjukkan kalau kalian sudah siap ya, sudah siap untuk menjalankan tugas sebagai sipen. Tapi sih kemungkinan besar belum mulai untuk pekan depan ini. Tapi tetap harus konfirmasi. Kecuali kalau praktikum yang sifatnya teori ya. Jadi kan di apa namanya? Coba saya buka dulu untuk jadwalnya ya. Sekalian menjelaskan juga yang tadi nanya ini ya, kelas D1 khusus kok nggak ada jadwalnya untuk ininya apa namanya? Praktikumnya ya, praktikum kimia dasar. Ya, Bu. Sebenarnya kan dalam hal ini tuh kelas reguler itu memang berbeda jumlahnya dengan yang sebelumnya. Jadi memang dalam hal ini jadwal itu dijadikan satu ya. Jadi untuk yang alumni D1 itu jadwalnya, aduh kok ini yang ini sih salah. Jadwalnya sama ya dengan yang kelas reguler. Nah ini ya. Nah di reguler ini kan ada praktikum kimia dasar hari Senin ya, jam 1 sampai jam 3. Nah, ternyata di kelas khusus tapi yang D1 itu ada juga jadwal itu, tapi belum tercantum. Harusnya di sini nih, nanti saya edit ya. Harusnya di sini, tapi ini khusus untuk alumni D1 saja. Yang itu nanti bareng dengan kelas reguler, yaitu di hari Senin ya. Sedangkan kelas khusus yang alumni SMF atau SMK Farmasi itu kan sudah ngambil di matrikulasi, jadi nggak perlu ada kimia dasar lagi ya. Jadi nanti yang D1 itu silakan koordinasi dengan kelas reguler ya, karena ini harinya sama ya. Itu. Nah, tadi saya ingin menyampaikan kalau yang sifatnya non lab ya, non lab nih, ini non lab ya. Ini non lab juga kayak apa itu? Praktikum digital farmasi. Ini kan nggak di lab kan? Praktikum komunikasi farmasi, kemudian praktikum biostatistik ya. Ini untuk yang 2022, yang 2021. Nah, 2023 yang ini ya. Spesialit tuh. Ini kan tidak lab. Nah, ini kemungkinan besar tetap ada perkuliahan yaitu Zoom, karena kalau Zoom kan sifatnya nggak mempersiapkan seribet yang ada di lab ya. Tapi ya pada intinya semua praktikum maupun lab maupun non lab itu silakan dikonfirmasi saja. Pasti nanti dosen akan ngasih tahu ya, sudah dimulai atau belum. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait jadwal? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Itu untuk jadwal praktikum itu memang hanya di setiap hari Senin sampai Kamis saja apa gimana ya, Bu? Iya, kita plotting untuk praktikum itu memang dari hari Senin sampai Kamis. Jadi Jumat Sabtu itu dipergunakan untuk sesi Zoom. Oh, jadi istilahnya sama dengan materi gitu, Bu ya? Ya, jadi memang kita plotting itu untuk praktikum itu dari hari Senin sampai Kamis ya. Ya meskipun nanti ada beberapa dosen yang Jumat Sabtu itu nggak bisa teori Zoom ya, jadi minta ganti. Tapi bisa mungkin nanti kalau sudah mulai praktikum, si pen ya terutama itu cari waktu yang sekiranya tidak mengambil waktu praktikum, gitu ya. Karena emang dalam hal ini padat banget ya, jadi mau nggak mau kita harus mensiasati agar semuanya tercapai. Tuh. Terutama ini kelas khusus ya, karena kelas khusus ini kan memang materinya memang dipadatkan sekali, yang memang itu harus siaga terus ya. Jadi gimana caranya kita bisa ini. Tapi kan dalam hal ini kalian bisa memilih ya, misalkan untuk kelas khusus ya, yang 2023 nih, ada praktikum biokimia, ada shift 1, ada shift 2 ya. Jadi ini Senin, ini Selasa. Ya silakan kalian mau pilih yang mana.
Ya, mau pilih yang hari Senin kah atau hari Selasa. Ya kalau yang D1 saya bisa katakan ya harus ngambil yang Senin, karena yang Senin kan harus ikut yang kimia dasar. Ya, sayang kalau datang ke kampus tuh hanya ngambil kimia dasar aja, ya sudah sekalian dari pagi sampai sore ya. Gitu. Jadi kalian harus bisa-bisa mensiasati di mana saya bisa hadir. Apakah saya hadir di hari Senin atau di hari Selasa. Tapi kalau mau yang nggak sampai 1 hari full ya juga boleh. Misal hari Senin untuk praktikum biokimianya, tapi nanti untuk anefismanya saya nggak mau ngambil yang Senin, tapi saya mau ngambil yang Selasa, ya boleh. Ya. Artinya dalam hal ini dipersilahkan bagi mahasiswa untuk menentukan pilihannya masing-masing. Yang penting hadir, ya. Bisa jadi dalam satu kelompok itu nanti personalnya beda-beda karena tergantung siapa aja yang bisa di hari Senin dan siapa aja bisa di hari Selasa. Ini juga nih kayak praktikum kimia organik, silakan pilih hari Rabu atau hari Kamis. Tapi yang jelas kita tidak bisa memadatkan praktikum semua yang ada di semester 1 dalam 1 hari, itu nggak mungkin. Ya, 1, tempatnya terbatas, 2, dosennya nanti meledak ya, jadi istilahnya dari pagi sampai malam, kaliannya jelas saya yakin udah nggak kuat ya. Namanya praktikum itu beda dengan teori. Praktikum itu walaupun waktunya lama, itu nanti akan terasa lebih cepat. Nanti tiba-tiba dosen udah bilang, yuk silakan kumpulkan laporan sementaranya, baru butok. Padahal udah 2 jam di situ. Nah, artinya akan merasa lebih lama di lab karena kita kan melakukan sesuatu ya. Kayak ibarat orang masak itu kan nggak kerasa masak kita udah 2 jam gitu. Padahal kayaknya baru berapa menit gitu. Padahal belum selesai. Nah, itu ya maksud saya. Jadi disiasati saja, terutama bagi yang sudah bekerja ya. Jadi bisa dipilih yang mana. Tapi yang jelas 3 angkatan sebelumnya itu sudah bisa melewati ini semua, jadi bukan berarti kan tidak bisa ya. Artinya tetap bisa diupayakan. Tergantung bagaimana kalian menyiasatinya ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah efek samping ya, bukan berarti resiko ya, efek samping dari kalau kuliah sambil bekerja. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, insya Allah bisa. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan. Yang jelas kalau berkenaan dengan perkuliahan masing-masing, saya kembalikan ke Sipen untuk dikomunikasikan dengan dosennya. Kalau memang kalian ada hal-hal yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan dosen, ya silahkan hubungi saya. Tapi yang benar-benar kalau sudah beberapa kali ya, kalau istilahnya dikonfirmasi sekali, 2 kali, 3 kali ternyata nggak dibalas-balas, baru konfirmasi saya. Tapi kalau baru sekali ya ditunggu dulu ya. Artinya nanti baru saya yang konfirmasi. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bu, tadi maaf, Bu. ada yang gimana? Mau tanya lagi Bu, maaf. Iya, Ini silakan. jadwal itu berlaku untuk selama 1 semester aja atau gimana Bu? Iya. Selama 1 semester. Kan mata kuliahnya nanti beda lagi di semester kedua ya. Dan selama 1 semester itu nanti jumlah pertemuan di labnya beda-beda setiap mata kuliah. Gitu. Ya. Yang jelas di sini kalian harus ada komunikasi. Makanya penting banget adanya Sipen tuh ini. Jadi nanti biar kalian itu nggak kebingungan. Misal kayak saya mikrobiologi ya. Itu nanti nggak selama 14 kali di lab itu enggak. Itu nanti ada beberapa yang kita nge-zoom, beberapa kita di lab karena memang ketersediaan alatnya belum semuanya ada ya. Jadi yang diupayakan itu yang memang bisa dilaksanakan di lab kita. Sisanya baru kita daring. Nah, begitu pula dengan praktikum-praktikum yang lain. Makanya nanti di awal praktikum kan ada semacam asistensi. Kalian harus datang, harus ikut. Kan cuma nge-zoom biasanya. Nah, itu kalian perhatikan. Berapa acara praktikum yang ada di lab, berapa acara praktikum yang ada di Zoom. Jadi tidak selalu semua mata kuliah itu sebanyak
14 kali. Ya meskipun ada, tapi itu tidak semua ya. Kalau ada itu berarti ready ya. Jadi istilahnya memang bisa memungkinkan kita melaksanakan 14 kali di lab. Ya, nanti silakan si pennya bisa komunikasi. Nah, nanti di semester berikutnya lagi ya kita lihat lagi mata kuliah yang ada praktikumnya apa aja. Nanti kita susun ulang lagi untuk jadwalnya. Tapi yang jelas jadwal itu pada umumnya ya seperti ini. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian kita buat shift ya untuk kalian bisa memilih. Dan memang kita coba dalam satu hari itu tidak ada yang cuma 1 atau 2 kali. Itu tidak 3 kali ya, dari pagi sampai sore. Ada lagi? Maaf Bu Kiki mau tanya Bu. Oke, silakan. Bu, ini berarti untuk praktikum ini nggak setiap minggunya ya Bu? Ya, kembali lagi diserahkan ke dosennya. Jadi yang jelas setiap minggu itu jadwalnya ya ini ya. Tapi mau itu dilaksanakan daring, dilaksanakan luring itu sesuai dengan arahan dosennya. Gitu. Bisa jadi pekan ini dosennya minta luring, pekan depan minta daring ya. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai kesediaan yang ada di lab gitu. Makanya nanti ketika dosen memberikan pengarahan untuk praktikum, disimak baik-baik ya. Jadi nanti dosen sudah ada plotting tanggal-tanggalnya. Nanti kalian bisa menyesuaikan. Ya Bu, makasih ya Bu. Yang jelas komunikasi harus lancar ya si Pen. Jadi istilahnya jangan tersendat-sendat. Tapi biasanya dosen langsung sih yang akan memberikan informasi ya biar tidak ada mahasiswa yang nggak kebagian informasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi jadwal ini berlaku sampai kalian selesai, sampai nanti selesai melaksanakan ujian praktikum dan sudah dinyatakan selesai untuk praktikumnya. Ya, arahan dari saya untuk si Pen yang di kelas ini menjadi si Pen yaitu tadi silakan dikomunikasikan dulu dengan dosennya kapan nanti akan ada pertemuan perdana untuk praktikum sekaligus pengarahan. Nah, itu akan lebih jelas nanti karena lebih fokus ke dosennya masing-masing yang tahu nanti arahnya bagaimana. Ya, kalau saya kan menyampaikannya secara bidang akademik ya, jadi secara umumnya, secara spesifiknya nanti di dosennya masing-masing ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Sekali lagi saya panggil tadi yang saya Alpa. Nama siapa tadi namanya ya? Reza. Iya, ada Reza? Ada di kolom chat, Bu. Ada. Reza bisa menjawab saya? Mana Reza? Iya, Ibu. Ya, Reza, ini kan di KRS ya yang sudah kamu susun. Di absen saya itu nama Reza double. Ya. Iya, Bu, tadi udah ngechat ke Ibu Yuli juga. Uh-uh. Ibu Yuli itu kemungkinan aku nganuinnya 2 kali, tapi seingat aku 1 kali. Ya, nanti dicek lagi ya. Iya, Bu. Apakah benar gitu? Karena kalau 2 kayak gini boros banget ini. Jumlahnya jadi nggak sesuai gitu ya. Harusnya kan ini berlaku untuk 1 ya. Kalian nanti akan di print ini, akan dijadikan bukti gitu ya. Jadi atau mungkin kalau mau mensiasati ya silakan dihapus dulu, nanti disusun lagi atau ditambahkan lagi sesuai dengan mata kuliah ini. Itu ya. Iya, Bu. Pekan depan dicek lagi, semoga sudah berubah ya, jadi tidak double. Oke, Iya. mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kuliah perdana kita hari ini. Dan kemungkinan untuk pekan yang kedua yang tadi saya sudah sharekan untuk topiknya itu masih Zoom langsung ya. Jadi belum saya berikan materi secara video. Jadi nanti materi untuk yang kedua akan saya sampaikan langsung pada saat Zoom di hari Sabtu.
ya, karena saya belum ada rekamannya. Jadi nanti saya sampaikan langsung aja. Baru nanti pekan ketiga itu saya berikan materi videonya dulu, baru nanti sesi Zoom-nya itu kita sesi tanya jawab. Gitu ya. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.